Banyak orang kaya ini yang tidak bersyukur, dia merasa diri dia itu hebat, kekayaan itu dari dia, dan banyak orang kaya dia yang sombong, Bapak Ibu. Sedangkan sombong itu tidak dibenarkan, sebesar zarah kesombongan tidak bisa. Apa kata Rasulullah? Tidak akan masuk surga bagi siapa yang di dalam hatinya terdapat zarah. Zarah itu selembut debu dari sifat sombong. Bahaya itu Bapak Ibu. Jarang tuh orang kaya tidak membanggakan diri. Kalau bisa orang kaya yang tidak sombong, tidak membanggakan diri, sadar dia kekayaannya itu semua dari Allah yang memudahkan, selamat dia. Tapi kalau tidak Bapak Ibu, dia akan teraniaya nanti di yaumil mahsyar. Kenapa? Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bis-sarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita. Seperti mana kita ketahui dan kita yakini, ketika kita tidur itu roh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang Allah kembalikan dan ada yang tidak Allah kembalikan. Dan bersyukur kita, alhamdulillah, roh kita dikembalikan kepada kita. Dan setelah kembali kepada kita, kita awali hidup kita hari ini di masjid. Rasakan Bapak Ibu, ini merupakan nikmat yang luar biasa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, hadirnya kita subuh ini di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia. Kapan kita tinggalkan dunia ini? Kita tidak tahu Bapak Ibu. Maka kita mohon betul kepada Allah, jangan pernah lepas hidayah ini sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi, surat Al-Anbiya, surat ke-21 di juz 17 ayat 35. Apa kata Allah di sini? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Inilah alhamdulillah Bapak Ibu, beruntungnya kita orang beriman. Allah hadirkan petunjuk sehingga kita betul-betul memahami hakikat kehidupan ini. Kalau tidak ada petunjuk Bapak Ibu,
tentu kita akan tunggang langgang, kalang bungkam, tidak tahu kita arah hidup ini. Kemudian apa kata Allah Bapak Ibu? Wa nabluukum, kami pasti kata Allah menguji kamu bisarri, dengan keburukan. Dengan keburukan ini dalam pandangan kita. Dalam pandangan Allah tidak ada yang Allah buat itu buruk. Bisarri, dengan keburukan. Apa itu keburukan? Tidak senang kita. Misalnya keburukan ini terjadinya gempa, tak senang kita. Itu Allah uji. Atau kita kekurangan harta, kita tidak senang, itu pasti akan berlaku. Kegirangan jiwa, Allah panggil orang yang kita kasih, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, Allah panggil. Itu bisarri, itu pasti kata Allah, kita akan diuji itu. Kemudian apa kata Allah? Wal khairi, ternyata Allah juga uji kita dengan wal khairi, kebaikan. Apa itu kebaikan? Ketenangan, kekayaan, dapat rumah baru, matamba bintiawa, naya pakai awak, taribo kerajaan tempat terhormat. Ya, itu wal khairi, bisarri wal khairi, ya, keburukan dan kebaikan. Apa kata Allah? Fitnah, cobaan. Kemudian apa kata Allah? Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kamu semua dikembalikan. Kita diuji dengan kebaikan, luluslah kita akan kembali kepada Allah. Allah uji kita dengan keburukan, luluslah kita akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu, mana yang berat, mana yang lulus orang? Diuji dengan keburukan atau dengan kebaikan? Mana orang yang sukses? Diuji dia dengan kemiskinan, dengan penderitaan, atau diuji dia dengan kenyamanan, kekayaan, jabatan tinggi, pangkat tinggi? Kedua-duanya ujian Bapak Ibu. Ya, kedua-duanya akan mati dan akan mempertanggungjawabkan. Orang kaya mati, akan mempertanggungjawabkan kekayaannya. Orang miskin mati, akan mempertanggungjawabkan kemiskinannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Bapak Ibu, dari dua ini, bisarri wal khairi, mana yang banyak orang gagal Bapak Ibu? Nah, kita lihat itulah yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan subuh yang singkat ini. Ada hadis dari Rasulullah Bapak Ibu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Demi Allah, Rasulullah bersumpah. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kalian. Tidak takutnya Rasulullah kalau orang miskin. Itu gambaran Rasulullah. Ternyata banyak orang miskin ini yang lulus, yang sabar dengan kemiskinan. Dan ternyata banyak orang kaya yang gagal dengan bersyukur atas kekayaannya. Banyak orang kaya ini yang tidak bersyukur, dia merasa diri dia itu hebat, kekayaan itu dari dia. Dan banyak orang kaya yang sombong. Sedangkan sombong itu tidak dibenarkan. Sebesar zarah kesombongan tidak bisa. Apa kata Rasulullah? Tidak akan masuk surga bagi siapa yang di dalam hatinya terdapat zarah. Zarah itu selembut debu dari sifat sombong. Bahaya itu Bapak Ibu. Jarang tuh orang kaya tidak membanggakan diri. Kalau bisa orang kaya yang tidak sombong, tidak membanggakan diri, sadar dia kekayaannya itu semua dari Allah yang memudahkan, selamat dia. Tapi kalau tidak Bapak Ibu, dia akan teraniaya nanti di yaumil mahsyar. Kenapa? Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Kami katakan tadi, orang kaya mati masuk kubuhnya Bapak Ibu. Mungkin orang kaya kalau dia adanya kaya, kalau dia hartanya banyak,
Anyo siu sampai kuburan yang maha. Siu 100 juta setahun Bapak Ibu. Sampai nyo elit. Masuk di gerbang ke Jakarta itu kan seelit-elitnya sampai apanya. Sampai kuburannya bantu apa wadah, bantu kebun yang cantik. Tapi itu kuburan Bapak Ibu mahal. Tapi orang dalamnya sama-sama dalam tanah Bapak Ibu. Sama-sama mati orang miskin, kemudian tulur, mungkin biasa-biasa sekuburan, tapi sama-sama dalam tanah. Kan rugi waktu Bapak Ibu. Kalau gagal karena kaya kita, atau karena gagal karena miskin kita, kan bahaya itu Bapak Ibu. Maka dalam kesempatan ini yang kami ajak diri kami dan kita semua, kita lihat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menggambarkan sosok yang sekaya-kayanya, hartanya ada di mana-mana, yaitu si Korun. Asal orang menggali tanah, dapat harato, lagi orang ko harato si Korun. Begitulah hebatnya kekayaan si Korun Bapak Ibu. Itu bisa kita lihat bagaimana Allah gambarkan si Korun ini di ayat 76 di surat Qasas Bapak Ibu. Apa kata Allah di sini? Inna Qarun, sesungguhnya Qarun kana min kaumi Musa, termasuk kaum Nabi Musa, kerabat Nabi Musa Bapak Ibu. Nabi Musa seorang nabi yang punya mukjizat. Qarun ini kerabatnya. Apa kata Allah di sini? Fabagha alaihim, tetapi dia zalim atas mereka. Wa atainahu minal kunuzi, dan kami telah memberikannya minal kununi, pendarat harta. Lihat Bapak Ibu, Allah jelas mengatakan kami, Allah yang memberikan harta kepada Qarun. Ma inna mafatihahu, apa yang sungguh, bayangkan mafatihahu, kunci-kuncinya, kunci-kunci gudang Qarun itu apa ya kan? Latanu bil usbah, sungguh berat dipikul oleh dari golongan orang-orangnya. Ulil quwwah, yang punya kekuatan. Di banyak itu bodyguard Qarun membawa kunci-kunci gudang itu. Kunci sebanyak-banyaknya, bayangkan baranglah gudang. Isqala lahu qaumu, ketika ia berkata kepada kaumnya, la tafrah inallah, janganlah kamu terlalu berbangga. Jadi ada kaum yang mengatakan jangan berbangga-bangga, jangan memanipulasi narato. Orang kan suka ke ibu, namanya flexing. Flexing itu menunjukkan kekayaannya. Baliotonyo, syutingnya, alhamdulillah balioto. Lain alhamdulillah balioto, tapi dia memperagakan, menunjukkan kekayaannya. Ini yang digambarkan di sini. Maka hati-hati kita Bapak Ibu kalau ingin selamat dari kekayaan yang Allah berikan. Tapi rumah awak undang orang untuk mendoa, tapi jangan orang bangga. Mau undang orang tu bukan menunjukkan ambo lah berhasil lah beli itu lah beli rumah, bukan. Ambo bersyukur wajah orang. Anak awak tampil sekolah, tapi ini kerajaan tu mendoa di rumah, mau undang orang boleh rancak mana. Tapi jangan sampai ni mengundang orang tu biar tahunya anak ambo kerajaan di situ. Ini yang digambarkan oleh Allah tentang Qarun. Isqala lahu qaumu la tafra inallah, janganlah kamu terlalu berbangga, jangan berbangga. Bersyukur harus, berbangga dilarang. Innallaha la yuhibbul farihin, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Daripada tadi Bapak Ibu, kita pasti mati. Kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Ketika kita diuji dengan kebaikan, apa yang harus kita kerjakan? Kita bersyukur, bukan untuk berbangga-bangga. Itu Al-Qasas ayat 76. Kemudian di Al-Qasas 77 Bapak Ibu, Allah sisipkan kalimat yang luar biasa. Sebelum Allah lanjutkan kisah Qarun ini, apa kata Allah? Wabtaghi, dan carilah fima ataqallahu, pada apa yang Allah berikan kepadamu, daral akhirah, untuk akhirat. Apa yang Allah bagi kau? Kesehatan,
gunduan kesehatan itu untuk hari akhir awak. Apa Allah dia kembali? Allah dia waranto kecil Allah gunduan harap untuk hari akhirat. Baru Allah mengecek wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa bagianmu dari dunia. Jadi harap doa untuk Allah. Jangan lupa di dunia apabila lupa tawaadu, balilah untuk tawaadu. Carilah negeri-negeri lain, bumi Allah meluas, carilah tawaadu, tapi bukan untuk membangga-banggakan diri. Allah berikan kita ilmu, gunakan ilmu itu untuk akhirat kita. Tapi jangan lupa pula dunia kita. Dengan ilmu itu kita bisa berdagang, bisa mengatur strategi ekonomi, silakan. Tapi jangan lupakan akhirat kita, karena kita pasti mati. Di Bapak Ibu ingat, kita pasti mati. Kita akan diuji oleh Allah dengan kebaikan dan keburukan. Pastikan kita pemenangnya, karena wa ilaina turja'un, karena pasti kamu akan dikembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ketika kita kembali nanti, apapun yang Allah takdirkan kita ke dunia ini, kita pemenangnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.